Iya, abot. Mesti muncul rasa. Iki arti dari Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'dah. Monggo uluk salam rumiyin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya ahla darul qaumil mu'min wa inna insyaallah bikum lahiqun. Assalamualaikum ya Abdillah ya ibadallah. Ibu Raden Ajeng Kartini Naki Zairin wa ala maqamiki waqifin auda'na indaki syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zairin jairah rahmatullah niki mensah maos salamullah mensah niki ibu kita Kartini jenengan apa lagune ini gurung tahu tekan kene to nggih. Ya niki ajeng kula sekedhik kula sejarahke mergo apale sithik ngoten. Ibu Kartini menika putra putrinipun Bupati Jepara. Panjenenganipun menika muridipun Mbah Soleh Ndarat Semarang. Asline Jepara, Mbah Soleh niku tiyang Mayong. Ketika umur 13 tahun, Ibu Kartini niku ngangsu kawruh dhateng Mbah Soleh Ndarat. Niku ge umur 13 tahun. Lajeng panjenenganipun ngaji Quran, dimaknani, ditafsiri kelawan lisan. Terus Ibu Kartini menika matur dhateng Mbah Soleh, "Mbah, kula sasampunipun ngaos dhateng panjenengan. Kok adem tentrem ati kula. Niku baru umur 13 tahun." Kalajeng panjenenganipun ngersakaken, "Mbah, umpami Al-Qur'an ku mbok nggih jenengan tafsiri cara Jawa, Mbah." Terus Mbah Soleh Ndarat jawab, "Nduk, nafsiri Quran kuwi ora gampang. Nafsiri Quran ki kudu ngerti ilmu tafsir. Ngerti sanad sekabehane hadis, sanad asbabun nuzuli Quran kabeh." Niku Mbah Soleh Ndarat jawabe koyo ngoten. Terus Ibu Kartini matur melih, "Mbah, anane kula matur ngeten iki jenengan sampun mampu, Mbah." Lajeng Mbah Soleh Ndarat menika ndikluk langsung nangis. Ayo iki ana bocah wedok ki umur 13 tahun wae kok duwe pemikiran koyo ngoten. Kok wis duwe pemikiran sing koyo ngene. Kalajeng Mbah Soleh menika nyaka nafsiri Al-Qur'an ngantos 13 juz ditafsiri. 13 juz niku murni tafsir asli saking Mbah Soleh Ndarat niku wau atas usulipun Raden Ajeng Kartini. Niku salehah tenanan. Mula niku naskah aslinipun menika tenggene Singapura. Naskah asli tafsire Mbah Soleh Ndarat menika teng Singapura. Mboten teng Indonesia. Amargi napa ketika niku Mbah Soleh niku wau dipun dadosaken mufti wonten ing Mekah. Nalikanipun Mbah Haji Giri Kusuma ngersakake supaya Mbah Soleh itu mulih nang Indonesia, niku wau pihak kerajaan Saudi mboten angsal. Lajeng disirep, dicolong Mbah Haji, dipanggul tekan Singapura. Akhirnya ditangkap, sariki bahasane Interpol. Ditangkap di dendo. Akhirnya pun murid-murid ingkang teng Singapura niku nglumpukake dhuwit nggih nebus tebusan kerajaan Saudi Arabia. Amargi napa Mbah Soleh Ndarat itu sangat dibutuhake nang Indonesia. Niki salah satu gurunipun Ibu Kartini. Mula hikmah-hikmah kata-kata beliau menika akeh perkara sing ape ndadekke kowe rusak. Ning bangete perkara sing ndadekake kowe rusak sangka awakmu dhewe. Mula terus ngarang sangka mempelajari ilmu tafsire Mbah Soleh Ndarat niku disimpulkan
gawe buku judulnya Habis Gelap Terbitlah Terang. Nggih ta, cah kelas ora dihafal to ya. Ning ra tau ngerti isine to nggih. Wah aku ya padha. Jadi niku habis gelap terbitlah terang niku arangane apa Ibu kita Kartini. Dan niki mula teng mriku sangat kathah memperjuangkan emansipasi wanita ingkang pada saat niku wong wedok niku wau namung nang nggone dapur, kasur, sumur. Dapur, sumur, kasur. Ibu kita Kartini mboten ngoten. Supaya wong wedok niku wau ya iso belajar. Supaya wong wedok niku wau iso menjadikan inspirasi. Pokoknya ngarang jero buku niku luar biasa karanganipun. Jenengan sakniki wis duwe duwe guru sing jenenge Mbah Google. Sampeyan iso buka nek kono, malah aku urung tau buka dhewe. Ya niki. Mula prayogi menawi kita menika kentun pandonga mergo napa? Ibu Kartini menika merupakan pahlawan nasional sing ditetapkan oleh Presiden Soekarno tahun 1964 menjadi pahlawan nasional. Niki putrinipun Bupati Jepara ingkang sholihah pikantuk Bupati Rembang. Nggih menika Raden Aryo Singgih Joyo. Matanya apa itu, Pak? Oh, ngoten nggih. Raden Aryo Singgih. Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Niki garwanipun. Aku urung tau kenal masalah. Gambare, Pak. Oh, nggih. Pramila monggo kanthi perjuanganipun Ibu Kartini mulai saat niku wanita Indonesia menika menjadi wanita ingkang boten dipun perbudak. Akhiripun dadi wanita yang merdeka sesuai kodratnya. Ora dumeh merdeka terus langsung ngungkuli walangan boten, tidak boleh. Niku pikajengipun saking Ibu Kartini. Wong wedok ya kudu iso ngene ning aja ngene. Niku Ibu Kartini niki mawon nggih. Rasah kakeh mergo apale nggih kuwi ngoten mawon. Monggo. Bisa, Pak. Pripun? Nambah titik. Ya nggih monggo. Recep. Nek mawon mboten napa nggih. Nggih. Aja nek kuno ki lah. Mboten. Kaya kau-kae. Kalau namung nambah titik. Napa sing disampaikan Pak Muntur? Arti daripada habis gelap terbitlah terang. Khususnya kaum ibu-ibu atau lelaki sing kok ibu. Nek dengan kepengin duwe dalam padang di kemenangan sing indah dan paling sukar niku tundukkanlah diri sendiri. Oh nafsu. Diri sendiri niku mangke saged terang beneran karena niku teng jaba niku terjemahan daripada gelap. Sesulit apapun itu adalah yang menjatuhkan diri kita adalah perbuatan kita sendiri. Berarti dari ibu-ibu kaum wanita nek kepen padang atine yo kegelapan nafsu, mbah niku nafsu setonia, mbah nafsu amarah, nafsu apapun niku jeneng icali kados ini persolipun Ibu Kartini. Insyaallah akan terbit terang benderang dari dalam dunia ini sampai akhir nanti. Allahumma amin. Termasuk dari akan senes Habib Muntur boten tapi Pak Muntur dan Pak Taufik boten Habib Muntur Habib Taufik niku musuhe jadi mat betul nggih. Nggih. Nah niki monggo dipun lajengaken kinton donga melalui kalimat thayyibah katuraken dumateng dhateng kita Raden Ajeng Kartini. Kak pun ganti kula nyuwun utawi Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini saya selaku dari penanggung jawab di makam Era Kartini juga mewakili dari ahli waris keluarga besar almarhumah Kartini Joyo Adiningrat. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada panjenenganipun Bapak-bapak Kiai, ketua rombongan ingkang kawula tarimaken ugi Bapak dan Ibu yang lainnya. Di sini kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya, di mana di tengah-tengah kesibukan panjenengan semua, panjenengan masih bisa meluangkan waktunya jauh-jauh hanya untuk bisa berada bersama-sama di tempat ini guna mendoakan
almarhumah Kartini Joyo Adiningrat. Terus terang dari pihak keluarga kita tidak bisa membalas apa-apa, hanya doa kami semoga niat baik panjenengan semua senantiasa mendapat ridho dari Allah SWT. Anak-anak semua yang ada di sini semoga kelak menjadi anak yang soleh-soleh, anak yang selalu membawa manfaat bagi kedua orang tuanya, agama dan juga negaranya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya nanti sebelum dilanjutkan oleh panjenenganipun Bapak Kiai, perkenankan saya terlebih dahulu untuk menceritakan sedikit saja tentang siapa saja yang dimakamkan di sini. Jadi kita mulai dari makam yang paling depan sana. Ada makam besar sendirian di dalam pagar besi paling depan. Itu adalah makam dari Bapak Bupati Rembang, suami dari Raden Ajeng Kartini. Namanya Kanjeng Raden Mas Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat. Beliau asli dari Blitar, Jawa Timur. Sebelum menikah dengan Bu Kartini, Pak Bupati Rembang menikah dengan Raden Ajeng Sekarmilah Joyo Adiningrat yang makamnya ada di sebelahnya Bu Kartini sebagai permaisuri yang pertama. Permaisuri yang pertama dinikahi Pak Bupati Rembang, tidak punya keturunan, bahkan pada usia 40 tahun beliau sakit hingga akhirnya meninggal. Nah, karena permaisurinya meninggal, maka Pak Bupati menikah lagi dengan Raden Ajeng Kartini. Jadi Raden Ajeng Kartini dinikahi Pak Bupati Rembang sebagai permaisuri yang kedua, menggantikan yang pertama karena wafat. Raden Ajeng Kartini Joyo Hadiningrat, begitu nama lengkapnya. Beliau lahir pada tanggal 21 April tahun 1879. Beliau putri dari Bupati Jepara, di mana ayahnya bernama Aryo Sosroningrat dan ibunya bernama Ibu Ngasirah. Kalau Ibu Ngasirah ini, beliau adalah putri dari Kiai Haji Madirono dan juga Ibu Haja Siti Aminah. Jadi Raden Ajeng Kartini selain putri dari seorang bupati, beliau juga merupakan cucu dari seorang kiai. Bahkan Raden Ajeng Kartini juga merupakan santrinipun atau murid dari Mbah Yai Soleh Darat Semarang. Dan Raden Ajeng Kartini jugalah pada waktu itu yang mempunyai gagasan dan pemikiran, sekaligus beliaulah yang berani meminta dan menyuruh Mbah Yai Soleh Darat untuk segera menerjemahkan Al-Quran. Hingga ada terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jawa yang ditulis menggunakan huruf Arab gundul atau Bedor. Terjemahan itu pertama kali ditulis Mbah Yai Soleh Darat. Alhamdulillah sampai saat ini masih kita simpan di Museum Rembang. Itu adalah bukti sejarah Raden Ajeng Kartini di dalam hal agama. Kalau di kancah nasional tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kiai, karena perjuangannya ini pada tahun 1964 beliau ditetapkan oleh Presiden Soekarno sebagai pahlawan nasional. Raden Ajeng Kartini menikah dengan Pak Bupati Rembang hanya 10 bulan saja, dikarenakan 10 bulan setelah menikah beliau melahirkan, terus 4 hari kemudian beliau wafat karena mengalami pendarahan. Jadi Raden Ajeng Kartini wafat usia 25 tahun. Tapi alhamdulillah putranya hidup. Putranya laki-laki diberi nama Raden Mas Susalit. Jadi Susalit niku artinya susah wiwit alit, karena dari dia tidak punya ibu. Nah, Pak Susalit putranya Bu Kartini ini, beliau hidup hingga usia 58 tahun. Beliau dulu pensiunan tentara dengan pangkat Mayor Jenderal TNI Angkatan Darat. Pak Susalit wafat tahun 62. Beliau juga dimakamkan di sini. Makamnya ada di bawah pagar besi. Di situ ada tulisannya Panglima Divisi 3 Diponegoro Yogyakarta Magelang tahun 46 sampai 48, itu jabatan beliau. Raden Mas Susalit satu-satunya putra dari Bu Kartini. Beliau menikah dapat orang Tegal yang makamnya agak kuning di sebelahnya itu. Putranya juga satu yang kuning depannya ini namanya Budi Setia Susalit. Jadi secara duriah ini Raden Ajeng Kartini hanya punya satu putra dan satu cucu. Cucunya juga menikah, istrinya baru saja wafat setahun yang lalu dan dimakamkan di situ. Jadi itu ada makam baru, itu adalah cucu menantu dari Raden Ajeng Kartini. Dan dari pernikahannya ini beliau masih punya putra putri 4. Jadi secara keturunan yang masih ada, Raden Ajeng Kartini masih punya buyut 4 di Jakarta. Sedangkan untuk makam kecil yang ada di dalam kotak pagar besi, di situ ada nama Raden Ajeng Sri Urip Joyo Adiningrat. Beliau adalah putri dari permaisuri yang ketiga Pak Bupati Rembang.
Jadi setelah Bu Kartini wafat, Pak Bupati menikah lagi dengan putrinya Pak Kubuwono ke-8 Solo sebagai permaisuri yang ketiga. Dan permaisuri yang ketiga ini beliau waktu melahirkan, beliau wafat bersama dengan putrinya. Jadi kedua-duanya wafat. Itu putrinya saja yang dimakamkan di situ untuk mewakili ibunya, karena jenazah ibunya sesuai dengan adat keraton diminta kembali lagi ke Keraton Solo. Jadi Pak Bupati Rembang punya 3 permaisuri di dalam pagar besi yang tengah ini, yang besar ini. Yang tengah ini yang pertama, Raden Ajeng Kartini yang kedua, cuma yang ketiga diwakili oleh putrinya. Sedangkan untuk makam yang banyak lainnya ini semua makam anak cucu Pak Bupati Rembang, tapi dari istri selir-selirnya. Karena Pak Bupati Rembang selain permaisuri 3, beliau juga punya selir 4. Jadi secara keseluruhan Pak Bupati Rembang istrinya ada 7, dengan anak kurang lebih ada sekitar 30. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mewakili dari ahli waris keluarga besar almarhumah Kartini Djoyadiningrat mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas doa panjenengan semuanya. Begitupun doa yang senantiasa kita panjatkan dari sini. Semoga semuanya nanti setelah dari tempat ini mungkin mau melanjutkan ke perjalanan yang lain atau nanti sampai di rumah masing-masing, semoga selalu diberikan kelancaran dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Yai dipun lanjut. Niki saderengipun bumbung waktu maghrib dereng telas diniati jamak takhir nggih. Nirake bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lawa itu. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.